2 minggu lalu, waktu presentasi dengan Pak Nur, itu kan diminta untuk memperbaiki ya. Nah, perbaikannya itu disubmit kemana ya? Dikirimnya ke PJ, Bu. Belum, Bu, belum dikumpulin. Kan kemarin Pak Nur teh nggak bilang harus dikumpul kemana gitu, Bu. Oh, gitu. Nanti Ibu ini kan ya, buatkan ruangnya di e-learning ya, untuk perbaikannya kemarin. Nah, hari ini itu kita akan mempelajari tentang evaluasi kondisi beton. Ini banyaknya pemahaman ya, jadi mudah-mudahan tidak membosankan karena PPT-nya juga tidak akan menarik buat saudara gitu ya, tetapi mau tidak mau sesi ini harus kita lalui. Oleh karenanya minta tolong kemudian untuk sedikit bersabar memahami apa yang harus kita pelajari hari ini gitu ya. Jika perlu saudara catat gitu, tetapi kalau sudah mengerti, sudah paham ya alhamdulillah. Tidak banyak sebetulnya PPT-nya gitu ya, tetapi perlu pemahaman. Evaluasi kondisi beton ini kita perlukan sebelum kemudian kita melangkah ke pembelajaran berikutnya gitu. Jadi setelah ini harusnya itu saudara akan belajar dengan Pak Nur dan Bu Retno untuk prakteknya, ya, praktek pengujiannya. Tetapi pengujian apa yang kita perlukan pada saat kita memerlukan perbaikan pada bangunan. Itu yang akan kita lihat. Ibu akan share screen dulu. Silakan Pujiarti kalau mau dibantu recordnya supaya bisa mengingat kembali narasi Ibu. Ya, Bu, sudah di-record, Bu. Baik. Ya. Akan share screen. Bu, semuanya sudah hadir. Oke, terima kasih. Sudah terlihatkah? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Ya. Nah, Bu. materi yang Ibu berikan hari ini itu sudah Ibu berikan ininya ya, materinya lewat e-learning. Saudara sudah download juga ya? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Jadi ada perbaikan yang kemudian Ibu buat sehingga nanti Ibu update aja, nanti Ibu upload lagi perbaikannya ya sebagai penggantinya ya. Baik, jadi sebelum kita mulai pembelajaran ini, kita harus paham dulu pengertiannya gitu supaya tidak rancu ya. Kalau kita bicara tentang perawatan, perbaikan pada struktur bangunan, maka ada istilah-istilah yang perlu kita pahami supaya bisa membedakan gitu. Yang pertama di sini apa yang disebut dengan repair atau perbaikan. Jadi perbaikan itu adalah aktivitas untuk memulihkan kembali perilaku elemen struktur yang rusak ke kondisi semula. Ya, itu repair. Nah, kalau perkuatan atau strengthening istilahnya di referensi di sini
Ini untuk meningkatkan perilaku elemen menjadi lebih kuat dibandingkan kondisi asalnya. Itu strengthening, namanya juga perkuatan. Berarti yang kita harapkan dia lebih kuat dari kondisi awalnya gitu. Berikutnya ada istilah restorasi. Nah, kalau restorasi itu mungkin saudara sudah pernah mendengar juga gitu. Jadi kalau kita lakukan perbaikan dan perkuatan pada suatu bangunan yang kemudian sifatnya bukan hanya elemen ya, tetapi beberapa elemen atau sebagian dari struktur, maka itu disebut dengan restorasi. Jadi kalau perbaikan saja itu untuk elemennya, tetapi restorasi itu bisa mencakup beberapa elemen. Contoh misalnya kalau perbaikan itu untuk baloknya saja, misalnya gitu ya, atau kolomnya saja, atau dindingnya gitu. Tapi kalau namanya restorasi itu bisa mencakup kolom, balok, itu dinding, pelat gitu ya. Banyak elemen. Nah, apa yang disebut dengan retrofit kemudian? Retrofit itu sebetulnya pernyataan secara umum yang menyangkut kegiatan perbaikan, perkuatan, dan restorasi, gitu ya. Jadi, saudara bisa pakai istilahnya baik untuk repair, untuk strengthening, maupun restorasi. Saudara bisa mengatakan sedang ada kegiatan retrofitting di suatu struktur A, gitu. Walaupun dia hanya repair, ya, atau perbaikan suatu komponen struktur saja. Itu istilahnya atau kata kuncinya supaya kita bisa paham. Nah, kemudian di sini pada saat kita akan melakukan perawatan atau perbaikan bangunan, itu kita perlu tahu dulu penilaian kondisi bangunan. Jadi biasanya karena sangat menyangkut biaya, maka yang namanya perawatan dan perbaikan itu tidak dibuat tanpa perencanaan, ya. Jadi di sini kita harus tahu dulu kondisi bangunannya, baru kemudian kita melangkah ke pekerjaan perawatan dan perbaikan gitu. Jadi tujuannya di sini untuk apa sih kita menilai kondisi bangunan itu? Yang pertama, menentukan kondisi elemen utama bangunan. Itu yang pertama. Yang kedua, kemudian mengetahui adanya penyimpangan. Nah, nanti penyimpangan itu minggu ke-1 dan minggu kedua sudah kita pelajari nanti, tapi kita review sedikit ya. Berikutnya, tujuannya adalah mengumpulkan informasi yang diperlukan untuk menyiapkan anggaran. Ya, anggaran untuk apa? Diperlukan untuk perawatan maupun perbaikan. Itu tujuan penilaian kondisi bangunan. Nah, Ibu review sedikit apa yang kita pelajari di minggu pertama dan minggu kedua. Jadi kita sudah belajar penyebab kerusakan ditinjau dari kondisi geografi. Kemudian yang kedua, penyebab kerusakan akibat perencanaan struktur. Kemudian jenis struktur yang dipilih, artinya jenis struktur yang dipilih itu tidak sesuai dengan jenis struktur yang akan dipakai. Kemudian ada juga kerusakan karena pelaksanaan konstruksi. Nanti dilihat lagi ya, pelaksanaan konstruksi misalnya karena apa nih? Karena pekerjanya, karena manajemennya, bisa begitu ya. Kemudian karena tidak mengikuti gambar kerjanya, tidak mengikuti spesifikasi teknisnya misalnya. Itu pelaksanaan konstruksi. Nah, ini yang penting juga adalah bahwa dalam setiap kegiatan konstruksi itu kita ada peraturan yang digunakan. Jadi kalau peraturan ini tidak diikuti, selain spesifikasi teknis dan gambar kerja, maka
kemudian akan menyebabkan kerusakan pada bangunan. Ya, ini Ibu review lagi dulu yang kita pelajari minggu ke-1, ke-2, beberapa kerusakannya. Nanti saudara baca sendiri. Antara lain misalnya yang poin, mana ya? Poin kedua, pengelupasan permukaan beton. Masih kan? Kemudian yang kita sebut dengan spaling. Ya, masih ingat nggak? Ya. Nah, kemudian ada apa ya? Berikutnya di kolom yang kanan, lendutan komponen yang berlebihan misalnya. Kalau lendutan berlebihan itu bisa jadi karena apa? Karena beban berlebih misalnya ya. Tetapi kemudian bisa juga karena dalam perencanaan dimensi yang direncanakan itu kurang memenuhi atau kurang memadai, tetapi bisa juga karena apa? Pada pelaksanaan. Karena pada pelaksanaan misalnya spek materialnya tidak diikuti sehingga kualitas betonnya juga tidak bagus. Akibatnya kekuatan strukturnya juga tidak terpenuhi. Dan terakhir lendutannya kemudian menjadi berlebihan gitu ya. Nah, jadi kalau saran Ibu ya, kalau Ibu sudah memberikan ini seperti begini di slide ini, silakan buat catatan sendiri. Kemudian misalnya nih Ibu tuliskan retak pada komponen atau elemen struktur. Beri catatan sendiri untuk belajarnya ya. Lihat dari materi yang pertama, seperti apa sih retak yang terjadi pada komponen atau elemen struktur gitu ya. Karena banyak sekali jenis kerusakannya kalau saudara tidak berusaha untuk memahami jenis-jenis kerusakan ini lupa nantinya ya. Untuk belajar silakan diberi catatan tersendiri. Ya, kalau kita bicara penilaian kondisi bangunan, maka kita harus melakukan evaluasi artinya terhadap struktur bangunan. Evaluasi tadi ada tahapannya. Kita lakukan dulu yang disebut dengan investigasi awal, ya. Baru kemudian berikutnya diikuti dengan investigasi detail, gitu ya. Nah, setelah itu kita buat dokumentasi hasil investigasi. Kemudian dokumentasi itu foto ya atau sketsa secara visual itu dokumentasi bisa. Kemudian kita lakukan observasi dan survei lapangan. Ya, jadi ini penting. Tidak bisa kita mengetahui atau mengevaluasi struktur beton hanya dari lisan pihak ketiga misalnya. Jadi saudara memang harus terjun langsung ke lapangan untuk mengetahui kondisi bangunan yang akan diperbaiki, gitu ya, atau yang perlu diperbaiki. Berikutnya, jika diperlukan, maka akan kita lakukan sampling dan pengujian material, elemen, struktur yang kita evaluasi. Nah, kalau untuk pelaporan segala itu sudah biasa bagi kita semua, apapun profesi kita, laporan itu harus dikerjakan ya. Kita lihat investigasi awal ini tujuannya untuk apa sih? Untuk mengetahui informasi awal. Ya. Jadi misalnya nih kita lihat dulu tipe dan tingkat kerusakannya. Kalau tipe kerusakan tadi yang Ibu review dari minggu pertama dan minggu kedua tadi ya, itu tipe kerusakan. Kemudian tingkat kerusakan. Nah, untuk memahami tingkat kerusakan nanti kita lihat nih menurut siapa tingkat kerusakan itu atau menurut ketentuan yang mana. Sehingga saudara bisa menentukan yang namanya tingkat kerusakan. Nah, baru kemudian dari investigasi awal ini kita evaluasi apakah memang dia perlu perbaikan gitu ya.
Atau jika tidak, apakah kemudian perlu investigasi detail, artinya penelitian lebih lanjut tentang kerusakan bangunan. Nah, pada tahapan ini, itu kita biasanya visual yang dilakukan, ya, visual yang dilakukan. Tetapi kalau saudara nanti berpegang pada peraturan Menteri PU, ya, ini nanti tugas yang akan saudara kerjakan, ya. Di peraturan Menteri itu ada yang namanya daftar simak. Nah, daftar simak di dalam peraturan Menteri tadi itu bisa saudara pakai untuk melakukan baik evaluasi awal maupun evaluasi detail. Nanti kita Ibu perlihatkan nanti peraturannya, ya. Ya, di dalam investigasi awal ini kita juga harus melakukan review dari perencanaannya, kemudian catatan dalam masa konstruksinya, itu harus kita pelajari. Tentunya untuk ini kita harus punya data, ya, datanya misalnya dari shop drawing atau dari as-built drawing, ya. Kalau as-built drawing itu artinya setelah dia dilaksanakan. Kemudian harus dilihat juga yang namanya masa garansi, karena pada saat bangunan itu diserah terimakan ada waktu yang namanya diberikan oleh pelaksana yang termasuk dalam masa untuk perbaikan. Itu garansi. Dan servis apa kemudian yang dilakukan. Berikutnya itu yang harus kita lihat adalah catatan saat pembangunan. Jadi biasanya catatan ini itu terkait misalnya juga jika ada pada saat konstruksi tersebut dilakukan perbaikan, ya. Berikutnya di sini, kalau misalnya untuk struktur yang sudah lama umurnya, maka kemudian kita harus melihat juga catatan dan penjadwalan maintenance dan inspeksi. Lihat di kolom yang paling kanan, ya, yang baris bawah, paling bawah, ini penting saudara lihat, yang merupakan history atau sejarah dari masa layan konstruksi. Jadi jika konstruksi tadi memiliki catatan tentang maintenance dan inspeksinya, maka dari situ akan bisa bercerita pada kita mengapa kemudian timbul kerusakan. Ya, ada sedikit catatan di bawah, di slide paling bawah, pengamatan kondisi struktur di lapangan ini meliputi misalnya dimensi, defleksi, retakan, gitu ya. Itu yang bisa dilakukan secara visual. Ya. Jika perlu nih, saudara bisa membawa hammer test gitu, karena hammer test itu simple dan tidak merusak, ya. Ya, tadi jika kemudian pada saat setelah dilakukan investigasi awal, kemudian dapat disimpulkan bahwa kita perlu investigasi berikutnya, maka kemudian masih sama, kita perlu di sini alat bantu untuk investigasi detailnya, gitu ya. Contohnya misalnya dokumentasi itu hasil investigasi awal tadi, ya. Demikian pula dengan observasi dan survei lapangan. Tetapi kemudian observasi dan survei lapangan di pengujian awal ini
nantinya akan kita lanjutkan untuk pengujian detailnya. Jadi, jika pada saat observasi awal kemudian ditemukan hal-hal yang kiranya memerlukan observasi detail, maka kita kembali lagi ke lapangannya, melakukan observasi dan survei lapangan. Setelah itu tentunya pada investigasi detail ini juga termasuk pengujian yang sudah ditentukan berdasarkan hasil investigasi awal. Jadi biasanya kalau setelah dilakukan investigasi awal, kemudian saudara sudah punya hasil laporannya, biasanya itu dibicarakan dengan pemberi kerjanya bahwa hasil investigasi awal ini seperti ini, kemudian ternyata dari hasil investigasi awal tuh misalnya diperlukan lebih lanjut pengujian lapangan. Nah, itu sudah harus bisa ditentukan di situ di laporan investigasi awal, sehingga pada saat ke lapangan untuk investigasi detail itu kita sudah tidak ragu lagi akan mengerjakan investigasi apa misalnya, pengujian apa misalnya yang harus dilakukan gitu. Bukan setelah investigasi awal kemudian secara serta-merta, wah kalau ini berarti harus kita lakukan misalnya core drill misalnya gitu. Tidak bisa seperti itu. Jadi pengujian berikutnya itu harus ada alasannya. Mengapa misalnya kalau di investigasi awal saudara hanya pakai pengujian tidak merusak dengan pakai hammer, tapi berikutnya harus dilakukan core drill. Alasannya apa? Ya. Karena pemberi kerja itu juga harus memikirkan keselamatan struktur secara keseluruhan. Setelah pengujian itu tentunya di lapangan, ya, tentunya kita juga punya sampel material yang perlu diuji di lab. Ya. Itu jika diperlukan. Itu investigasi detailnya. Ya, kita lihat di sini ya. Dokumentasi struktur misalnya apa sih yang kita perlukan? Satu, perhitungan. Ya, tentunya ini perhitungan hasil dari perencana. Gambar itu mulai dari gambar perencanaan sampai as-built drawing itu diperlukan. Kemudian sistem dan penjadwalan pada saat konstruksinya itu juga diperlukan. Kemudian ada laporan karena pada saat konstruksi itu seperti kita ketahui, saudara juga sudah pernah ke lapangan ya. Kelas ini sudah semester 7 sudah PKL berarti ya? Belum. Semester 5. Semester 5. Saudara semester berapa ya? Semester 5. Oh, semester 5 belum ya. Ya, jadi kenapa Ibu bertanya seperti itu? Karena dalam masa konstruksi itu nanti saudara pelajari pada saat PKL itu ada laporan yang harus dibuat oleh pelaksana, ya. Jenis laporannya itu ada laporan harian, laporan mingguan, laporan bulanan, ya. Yang di dalam laporan tadi itu ternarasikan progres pekerjaan, kemudian pemenuhan spesifikasi, pemenuhan terhadap gambar kerja, kemudian juga jika terjadi masalah di dalam konstruksinya. Itu semua ada di dalam laporan. Oleh karenanya, pada saat kemudian terjadi kerusakan pada struktur, laporan-laporan ini akan sangat membantu. Ya. Jadi yang punya laporan itu biasanya siapa? Pelaksana ya, atau kontraktor. Tapi owner itu biasanya juga punya filenya ya. Nah,
Berikutnya kemudian spesifikasi pada proyek itu harus dilihat lagi kemudian ya. Jadi spesifikasi itu biasanya disediakan oleh perencana gitu. Tetapi apakah spesifikasi teknis ini kemudian diikuti selama pelaksanaannya, itu nanti kita konfirmasi dari isi spesifikasi dan isi laporan. Sama, gambar juga harus kita konfirmasi antara gambar rencana dengan as-built drawing. Jadi, tadi Ibu sudah sampaikan kalau as-built drawing itu artinya gambar setelah pelaksanaan. Kalau kita bicara kerusakan, itu pada umumnya setelah pelaksanaan. Ya. Jadi, nanti bisa kita lihat bagaimana selisih dari gambar rencana dengan as-built drawing. Itu maksudnya dari beberapa dokumentasi tadi yang kenapa kita perlukan ya. Nah, ada catatan di sebelah kanan di slide ini. Jika diperlukan, saudara harus cek perhitungan struktur ya berdasarkan gambar. Nah, ini kemudian nanti kenapa harus kita cek ulang perhitungan strukturnya ini untuk mengetahui juga apakah memang perhitungan dalam perencanaan itu sesuai gitu ya dengan gambar rencana dan juga as-built drawing. Nah, ini terutama kalau misalnya ada perubahan di dalam gambar rencana yang kemudian dinyatakan di dalam laporan konstruksi, itu kemudian harusnya perubahan tadi diikuti dengan perhitungan juga. Nah, apakah ada gitu rekaman perhitungan ulang elemen struktur setelah kemudian ada perubahan dari gambar rencana ke as-built drawing. Itu yang penting ya. Karena satu hal misalnya contoh saja misalnya jika dilakukan perubahan tetapi tanpa dasar perhitungan, artinya itu sudah merupakan satu celah kesalahan gitu ya, celah ya untuk mencari kesalahan yang mungkin terjadi. Ya. Berikutnya kita lihat di sini tentang sejarah bangunan. Ya, sejarah bangunan tuh kita bicara sejarah bukan berarti maksudnya sejarah seperti kita belajar sejarah, tetapi kapan bangunan itu dilaksanakan. Kemudian tadi kita bicara ada riwayat maintenance and repair, ya. Jadi riwayat maintenance dan inspeksinya. Nah, kalau bicara inspeksi, Ibu tidak tahu nih. Saudara belajar di mata kuliah apa ya untuk inspeksi? Ini masuknya di manajemen. Saudara pernah belajar nggak? Manajemen kerusakan bangunan. Ada nggak mata kuliahnya? Belum sampai Belum, inspeksinya. Ibu coba lihat ya, barangkali Ibu punya dokumen. Ibu coba cari dulu ininya, mata kuliahnya, ya, biar nggak lupa pastinya.
Ibu coba share dulu. Ini supaya saudara tahu ya. Kira-kira kurikulumnya TPPG itu seperti ini kira-kira. Saudara ada di semester berapa sekarang? 5 ya? Iya, Bu, semester 5. Yang kita pelajarin nggak ini ya? Di rekayasa beton gedung nih. Nih, yang ini. Yang Ibu highlight dengan biru muda. Ini yang kita pelajari sekarang. Nah, inspeksi itu sepertinya di semester 5. Screen Ibu bisa terlihat? Bisa, Bu. Terlihat, Bu. Bisa, Bu. Ini nggak ada juga. Manajemen lingkungan, rekayasa lingkungan, utilitas, kewirausahaan. Adanya itu baru di, mungkin kalau tidak salah, ini ada di sini nih. Di manajemen operasional dan pemeliharaan bangunan gedung. Ya. Tapi nanti Ibu berikan saja materinya saudara baca ya. Paling tidak dapat gambarannya gitu ya. Jadi bukan untuk overlapping, tetapi saudara bisa membayangkan. Nanti Ibu berikan aja lewat platform e-learning. Kita kembali ke yang ini masih bisa terlihat kah? Masih, Bu. Masih, Bu. Yang PPT-nya? Tidak, Bu. Masih di Excel. Masih di Excel. Lihat. Sekarang sudah PPT kah? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Sudah, Bu. Oke, jadi kalau tadi kita bicara tentang sejarah bangunan ya sampai di situ, maka kemudian kita akan dapatkan waktu perbaikan ya dan inspeksi. Jadi waktu perbaikan itu biasanya dibuat berdasarkan hasil perencanaan perawatan dan juga kegiatan inspeksi rutin yang dilakukan. Jadi kalau saudara lihat di paling kanan dulu ya, kita berpindah dulu ke sini untuk membantu saudara di yang D, ada inspeksi rutin, laporan inspeksi rutin. Ya. Itu yang kemudian berisi waktu perbaikan di B. Jadi hubungannya ke situ. Waktu perbaikan yang B itu ada di laporan inspeksi rutin. Nah, biasanya di laporan inspeksi rutin ini juga ada dokumentasi foto gitu ya. Pada saat dilakukan inspeksi maupun perawatannya. Itu untuk sejarah bangunan. Nah, kemudian untuk material ini biasanya lebih ke spek teknis. Jadi ini kesesuaian antara spek teknis dan laporan konstruksi gitu ya. Apakah memang sesuai atau tidak gitu. Itu yang diperlukan untuk materialnya. Kalau kita bicara tentang material itu bukan sesuatu yang tentang beton saja, karena kerusakan itu bisa terjadi. Kemudian kalau beton bertulang, tulangannya juga rusak seperti itu ya. Makanya jangan sempit pemikirannya bahwa pada saat kita bicara kerusakan bangunan berarti kerusakannya pada betonnya saja. Ya, berikutnya yang perlu diketahui adalah di sini melihat kondisi kerusakan yang terjadi. Nah,
kondisi kerusakan itu saudara bisa pahami dari mana? Dari materi minggu ke-1 yang pada saat kita bicara tentang retak, spaling, keropos, ya, korosi, defleksi. Jadi kalau saudara tidak mempelajari itu, kemudian saudara tidak bisa mengetahui pada saat checking kondisi kerusakan. Ya, di sini untuk kondisi lingkungan ini biasanya kita harus melihat ya apakah kemudian cuaca atau angin atau gempa itu menjadi sumber kerusakan daripada struktur. Catatan ya, tolong dicatat semua. Untuk kerusakan karena gempa ini ada standarnya tersendiri gitu ya. Jadi di luar kerusakan lainnya yang ada di peraturan Menteri PU. Karena sudah ada standarnya sendiri khusus untuk kerusakan karena gempa. Ya. Berikutnya di sini kita harus mengetahui juga apakah terjadi penurunan pondasi. Jadi biasanya kalau penurunan pondasi itu bisa kita lihat dari kondisi kolom, kondisi dinding, kondisi lantai. Itu bisa menunjukkan indikasi penurunan pondasi secara secara visual ya. Sedangkan kalau misalnya struktur itu kemudian ada catatannya, dia berada di lingkungan yang agresif, nah, maka kemudian pengamatan visual tadi harus kita hubungkan dengan lingkungan sekitarnya. Jadi contohnya agresif tadi, kalau misalnya dia di sekitar industri misalnya, ya bangunannya, kemudian ada pengaruh dari kondisi tanah akibat limbah industri atau uap asap yang dikeluarkan dari industri misalnya, itu adalah lingkungan yang agresif. Atau lingkungan yang agresif itu bisa berarti kalau dia bangunannya di tepi laut, itu juga termasuk kondisi lingkungan yang agresif. Itu kondisi lingkungan. Ya. Pada saat observasi dan survei lapangan di sini, ini yang penting. Kita harus melakukan persiapan dan perencanaan. Semua ini kaitannya nanti satu sebetulnya, biaya. Ya. Jadi kalau kita tidak mempersiapkan dan merencanakan dengan matang, maka akan ada pembengkakan biaya. Ya. Nah, kalau kita bicara kemudian jenis kerusakan, minggu lalu pada saat saudara presentasi dengan Pak Nur, saudara bisa bercerita sedikit untuk kerusakan tertentu, alat yang dipakai apa, material apa, metodenya bagaimana. Itu minggu lalu yang saudara pelajari. Artinya, apa yang saudara pelajari minggu lalu menjadi bagian dari perencanaan nanti pada saat saudara menyusun perencanaan. Ya. Jadi, pemahaman minggu ke-1, kedua tentang jenis kerusakan, kemudian langkah berikutnya kalau kerusakan tertentu, materialnya apa, alatnya apa, metodologinya apa, itu hubungannya dengan presentasi minggu kemarin. Ya. Itu bagian dari perencanaan yang bisa saudara manfaatkan. Nah, pada saat verifikasi tadi sudah kita bahas, verifikasi itu dimensi, bahan, beban, ya. Kemudian ruang peralatan, ada catatan beban tidak semestinya, artinya kalau perencanaan beban tersebut di luar beban yang direncanakan, itu dikatakan beban tidak semestinya. Kenapa di sini ruang peralatan itu perlu gitu ya? Ruang peralatan ini karena
Kemudian pada saat saudara merencanakan alat yang diperlukan untuk perbaikan, mungkin juga kemudian ruang peralatan ini bermanfaat bagi perencanaan. Ya, nah ini yang penting sebetulnya di poin C, itu penilaian kondisi bangunan. Semua ini di poin C itu yang kita pelajari di minggu ke-1 dan ke-2. Demikian juga dengan poin D. Ya, nanti saudara baca lagi. Ini bisa dibaca sendiri untuk poin C dan poin D. Kalau misalnya kita lihat nih di poin D, pada saat evaluasi detail itu kita tidak hanya melihat, ya, tetapi kita sudah mulai mengukur, lihat nih, pengukuran. Ya. Jadi di detail itu misalnya kalau retak itu pada saat investigasi awal kita hanya tahu aja, oh retaknya bentuknya misalnya membuat sudut, terletak di mana, di bagian mana dari elemen, misalnya kita hanya tahu seperti itu dengan sketsa. Tetapi pada saat evaluasi detail, saudara sudah mulai misalnya untuk retak, saudara mengukur panjang retaknya, pola retaknya, kedalaman retaknya, itu saudara harus mengukur dan menggambar, ya. Jadi tidak hanya kemudian melihat bentuk, karena yang namanya panjang, lebar, kemudian kedalaman daripada kerusakan itu akan bercerita tentang tingkat kerusakan, ya. Jadi dicatat lagi ya. Kenapa kemudian pada evaluasi detail ini kita harus mengukur, ya, melakukan pengukuran karena lebar, dalam, panjang daripada jenis kerusakan akan menentukan tingkat kerusakan struktur. Nanti kita lihat. Ya, ini adalah jenis pengujian lapangan jika diperlukan, ya, sesuai perencanaan yang saudara buat untuk evaluasi detail. Misalnya ini yang akan saudara buat adalah pengujian core drill atau uji beton inti, itu maksudnya core drill, ya. Ini nanti saudara akan belajar dengan Pak Nur dan Bu Retno untuk prakteknya. Kemudian juga pengujian tebal selimut beton, ya. Ini tebalnya kurang ya, Ibu nulisnya ya. Pengujian tebal selimut beton dan diameter baja tulangan. Nanti pakai profometer, saudara juga akan belajar dengan Pak Nur. Nah, kemudian untuk pengujian kualitas baja tulangan, saudara sudah pernah nih melakukan di semester berapa ya? Kalau nggak salah di semester pada saat bahan juga pernah demo nih ya. Apakah kemudian juga ada pengujiannya juga, saudara? Tapi sudah saudara lewati nih pengujian kualitas baja nih. Contoh misalnya saudara lakukan pengujian tarik. Masih ingat nggak pengujian tarik? Siapa ya? Irsyad, ada Irsyad nggak ya? Ini Irsyad tidak ada gambarnya. Irsyad, apakah masih di ruangan? Irsyad? Ya, Irsyad menghilang. Oke, Ibu pindah ke siapa nih yang tidak ada di ruangan juga nih? Masih Bu, tadi ruangan Bu. Irsyad ada? Ada Bu. Oke. Irsyad masih ingat nggak pengujian tarik baja? Semester Masih Bu. berapa tuh? Semester berapa? Semester 1. Waduh, lama. Nanti dibaca lagi ya. Kalau disebut kualitas berarti bercerita tentang apa kira-kira ya? Muhammad Rizali. Kalau kita bicara kualitas berarti kemarin waktu semester 1 dapatnya apa hasilnya?
Lupa F-yield. lagi. Ah? F-yield bukan, Bu? Ah iya. Kurang kerasa, Ibu nggak dengar. F-nya bukan, Bu? Iya. FY itu apa sih? Batas lelehnya bukan, Bu? Buat tulangnya. Ah, ya. Masih ingat, alhamdulillah ya. Iya, Bu. Oke. Kemudian berikutnya pengujian intensitas retak dan lebar retak. Itu tadi yang Ibu maksud ya. Jadi kita harus tahu yang disebut intensitas itu apa ya? Kecenderungan. Kecenderungan seberapa banyak retak yang terjadi gitu. Jadi biasanya nih kalau caranya mengetahui ya, kalau kita misalnya punya, coba sambil ditulis ya semua supaya bisa membayangkannya, intensitas retak. Misalnya nih, kita punya elemen berukuran 3 kali 4 meter. 3 meter kali 4 meter. Ya. Nah, kemudian pada saat investigasi, retak tadi kan kita buat sketsanya. Misalnya nih, ternyata dari sketsa yang kita buat, retaknya itu kurang lebih dia pada area misalnya 1 kali 2 meter. Ya. Berarti 2 meter persegi, sedangkan luas ruangannya 3 kali 4, 12 meter persegi. 2 terhadap 12 meter persegi itu kurang lebih 0,6 kali 100, 30, 15, 16%-an. Ya, 16% dari elemen struktur. Itu intensitas, ya. Paham nggak tadi cerita Ibu? Jadi, gimana? Aprian, bintang aprian tadi gimana cerita Ibu? Misal, Masih kurang paham, Bu. Tadi ya kurang paham tapi diem aja tadi Ibu tanya. Ba- Misalnya nih ya, Ibu punya gimana, Bu? elemen dinding atau plat lantai. Ya, plat lantai ukuran 3 meter kali 4 meter. Berarti luasannya berapa bintang aprian? 12, Bu. 12 meter persegi. Kemudian pada saat investigasi detail, Ibu bisa menggambarkan pola retaknya, ya. Setelah pola retaknya Ibu gambarkan, kemudian Ibu hitung luasannya. Ternyata misalnya 1 meter kali 2 meter, berarti kan 2 meter persegi, ya. Intensitasnya kemudian kita hitung dari persentasenya 2 dibagi 12 kali 100%. Kan gitu ya. Duanya dari luas pola retak, 12 luas elemen kali 100%. Jadi kurang lebih dia 16%-an begitu ya. Itu contohnya ya, menghitung intensitas retak nanti akan saudara lakukan ini pada semester berikutnya di semester 7. Ada mata kuliah itu. Ya. Nah, untuk intensitas korosi pada baja tulangan ini ada alatnya sendiri. Tapi rasanya tidak akan praktek ini kita. Demikian juga pengujian inklinasi pada seluruh bangunan. Ini kita tidak mungkin praktek ya, karena kita harus mencari bangunan yang inklinasi itu kemiringan ya. Berarti kita harus punya bangunan yang miring dulu baru bisa pengujian inklinasi. Tetapi catatannya semua ditulis ya. Cari cara pengujian inklinasi pada seluruh bangunan. Ya, itu tugas pertama dari materi ini. Tuh. Sudah dicatat?
Nah, yang terakhir tertulis di sini pengujian pembebanan pada komponen struktur dan lain sebagainya. Ini pengujian pembebanan ini harus mengikuti SNI dan peraturan Menteri PU. Ibu akan beralih dulu ya. Memperlihatkan saudara untuk peraturan Menteri. Ibu matikan dulu yang ini, kemudian ya, bisa terlihat nggak? Bisa, Bu. Ada peraturan Menteri PU tentang pedoman teknis pemeriksaan berkala bangunan gedung. Ya. Kita lihat tentang yang tadi terkait pengujian pembebanan. Ini halamannya ada, coba lihat nih halamannya, 189. Jadi silakan dibaca ya. Kalau saudara lihat di sini misalnya pelaksanaan pemeriksaan berkala, ini nanti yang ada di semester 7 tadi mata kuliahnya ya, diinspeksi gitu. Mudah-mudahan nanti bisa Ibu perbaikin nih mata kuliah ini rada sedikit aclo-acloan. Nih, lihat ya. Babnya nanti saudara tulis, silakan ditulis 1, seksinya 1.3.2, struktural bangunan gedung. Saudara baca nanti. Ibu berikan dokumennya nanti melalui platform e-learning, tapi saudara lihat. Di sini kemudian nih ada yang tadi kita pelajari misalnya tentang pengamatan visual. Nih ada catatannya. Dilakukan terhadap bagian dari bangunan gedung secara keseluruhan dengan menggunakan daftar simak. Ini yang tadi Ibu maksud bisa saudara pakai gitu ya untuk inspeksi. Nah, yang tentang uji beban ini ada di sini disebutkan bila mana kemudian analisa model di atas dianggap kurang memadai atau diinginkan mengukur kekuatan, maka perlu dilakukan pengujian beban ya. Berikutnya ditulis beban uji dapat berupa beban titik atau beban merata dan rincian tahapan uji beban mengikuti standar. Nih, standarnya tertulis di sini ya. SNI 0328471992. Ya, urutannya secara singkat ya, secara mudah ditulis urutannya ya. Sebelum uji beban boleh dilakukan ya. Silakan ditulis. Pertama, tahapan pertama, uji NDT. Ditulis ya. NDT itu non-destructive test. Yang bisa dilakukan dengan uji hammer atau pundit. Berikutnya, jika hasil dari NDT meragukan, kemudian dilakukan pengujian DT. DT itu singkatannya destruktif. Jadi kalau non-destruktif tidak merusak, destruktif itu merusak. Jadi harus dilakukan non-destruktif dulu, kalau memang masih meragukan, baru melangkah ke destruktif. Nah, destruktif tadi contohnya pengujian apa? Bor tadi ya pakai core drill. Karena dia diambil sebagian elemennya maka dikatakan merusak. Ya. Berikutnya, jika DT, hasil pengujian DT masih dirasa meragukan, maka baru dilakukan uji beban. Jadi saudara tahu urutannya sekarang tidak boleh langsung melakukan uji beban di sini, maka harus lewat tahapan tadi ya, baru boleh uji beban. Nanti kalau misalnya harus melakukan uji beban,
maka saudara harus mengikuti SNI 0392. Tugas kedua saudara dari materi ini, lihat cara pengujian beban menurut SNI 1992. Ya. Ini saudara, selain SNI, saudara juga bisa cari referensi lain tentang cara pengujian beban di lapangan. Ya. Tugas keduanya itu. Nanti Ibu berikan sebelum Ibu mau memperlihatkan saudara tentang daftar simak. Ini yang dimaksud dengan daftar simak ini seperti ini, ya. Ini tulisannya memang di SNI-nya begini, bertumpuk ya. Tapi lihat nih di sini, saudara bisa kemudian mengisi atau memanfaatkan daftar simak ini untuk evaluasi awal maupun evaluasi detail. Karena di sini kemudian contohnya nih, lihat nih ya. Kerusakan bagian luar misalnya nih, ada penurunan bangunan. Penurunan bangunan di sini dibagi ringan, sedang, berat. Nah, ya. Ini nanti jadi tugas ketiga saudara, tapi nanti Ibu sebutkan ya. Ada tentang kemiringan bangunan. Kemiringan tadi yang terkait dengan inklinasi tadi ya. Dan lain-lain gitu ya. Tetapi di daftar simak ini yang perlu saudara lihat, ada angkanya nih, prosennya ini kan ada nih. Prosen tadi itu contoh mencarinya seperti tadi pada saat Ibu bicara dengan bintang. Bintang tadi kemana sekarang? Masih ada bintang? Mudah-mudahan masih ingat ya. Ya, oke ya. Jadi tadi pada saat Ibu bicara dengan bintang, tadi kita coba menghitung. Nah, ini kenapa? Karena di sini keluar nih PPT-nya. Oke, sekarang kita lihat bagaimana kita mengambil sampel dari lapangan ya, jika diperlukan. Resume. Oke. Oke, lihat nih teknik pengambilan sampelnya untuk beton misalnya. Pada saat kita memerlukan sampel uji dari lapangan, maka kita kemudian harus mengacu ke standar yang dipakai. Misalnya di sini ASTM ya, tapi kita bisa pakai SNI tentunya ya, untuk pengambilan sampel ini. Kemudian di sini yang harus kita lihat adalah perbedaan maksimum antara rata-rata yang diinginkan dengan rata-rata yang terjadi. Kalau kita bicara beton, maksudnya apa sih rata-rata yang diinginkan dengan rata-rata yang terjadi? Tentunya kuat tekan ya, karena kita bicara beton. Tapi kalau kita bicara baja, itu tentunya kuat tariknya kan gitu ya. Itu antara aktual dan rencananya. Nah, kemudian di sini kita harus lihat juga variasi dari hasil pengujiannya, kemudian risiko yang diharapkan dan dapat diterima, itu untuk beton. Nah, kalau untuk baja, ini kita harus mengambil sampelnya dari daerah dengan tegangan minimum. Kenapa? Karena namanya baja, kalau dipotong ya nanti merusak strukturnya. Artinya merusak struktur, stabilitas struktur juga terganggu. Sehingga kemudian kita hanya boleh mengambil sampel itu pada area-area dengan tegangan minimum. Dari mana tahunya? Saudara harus belajar gambar perencanaannya, harus mempelajari perhitungannya, sehingga tahu di mana area-area dengan tegangan minimum. Disitulah yang boleh diambil benda ujinya, ya.
Dan ini harus semua sepersetujuan pemberi kerja tentunya ya. Begitu pengambilan sampelnya. Kita lihat klasifikasi kerusakan tadi, sehingga kemudian kita tahu bagaimana sih sebetulnya kerusakan bangunan yang terjadi. Ini untuk beton. Contoh saja, ini yang diambil dari bukunya Bapak Syafi'i Amri. Bapak Syafi'i Amri ini intens mengulik teng kerusakan bangunan beton. Ya. Dulu beliaunya bekerja di Puskim, pusat pemukiman. Jadi di sana ada lab pengujian. Beliau dulu intens di sana, tapi sekarang sudah wira swasta sendiri ya. Lihat nih, menurut beliau untuk bangunan beton itu dibedakannya menjadi 5. Ya, mulai yang sangat ringan, bacanya dari bawah ya, sampai kemudian kondisi runtuh. Tapi beliau mengklasifikasikan ini karena ada catatannya sendiri ya dari pengalaman beliau ini ya. Bagaimana beliau bisa mengklasifikasikan dari sangat ringan sampai runtuh. Nah, tugas ketiga di sini untuk saudara, lihat nih, kalau menurut Permen 2010, bagaimana klasifikasi kerusakan? Ya, itu tugas terakhir ya, tugas ketiga. Silahkan dicatat tadi. Bagaimana klasifikasi kerusakan menurut Permen PU 2010. Oke, ada di situ saudara tinggal menulis ulang, ya tidak susah. Tetapi maksud Ibu dengan begitu saudara punya pemahaman klasifikasi menurut Permen PU bagaimana gitu ya. Karena klasifikasi ini bisa dibuat untuk segala acuan referensi. Misalnya kita lihat nih kalau di Jepang gimana sih menurut peraturan di Jepang itu. Nah, ini lebih spesifik peringkatnya. Contohnya ini peringkat 1 itu jika dia terlihat retak rambut pada permukaan beton. Jadi di sini catatannya lebar retak kurang dari 0,2 mm. Taunya dari mana diukur ya lebar retak. Sehingga kemudian kita bisa mengklasifikasikan, oh kerusakannya baru peringkat 1 gitu ya. Terus seperti misalnya kita sampai di peringkat 3. Peringkat ketiga itu kapan? Jika selimut betonnya pecah secara setempat. Ya. Atau retaknya semakin berkembang. Catatannya di sini lebar retak lebih dari 1 mm gitu ya. Ibu suka peringkat kerusakan struktur beton ala Jepang ini karena apa ya? Dia lebih membantu kita dengan catatannya gitu. Itu contohnya. Yang 5 misalnya tulangannya mulai membengkok, kemudian terjadi deformasi misalnya gitu. Ini ala Jepang. Kita lihat berikutnya ala Belanda. Belanda di sini peraturannya adalah NEN 2767. Itu singkatannya bahasa Belanda. NEN itu ya. Nah, kalau kita lihat ratingnya untuk menurut Belanda itu ada 1 sampai 6. Yang paling bagus itu yang nomor 1 excellent. Kemudian yang 6 itu very bad. Tapi bukan berarti kelipatan ya. Kalau 2 itu berarti tingkat kerusakannya 2 kali lipat dari 1 gitu ya. Atau yang 3 kali lipat. Itu tidak demikian menurut NEN 2767 ya. Itu akhir dari pembelajaran ini. Jadi ya, mudah-mudahan biasa dipahami. Ada pertanyaan? Ibu, sebelumnya Ibu, ya? Izin bertanya perihal tugas tadi, dikerjakannya gimana? Nanti lewat e-learning ya, pakai submitnya lewat e-learning, bentuknya nanti PDF aja.
Nanti Ibu tuliskan di situ ya. Ya, baik Bu, terima kasih. Ibu mau sedikit berbagi dulu untuk nih gambaran buat saudara aja ya, karena ini nanti yang saudara pelajari di semester 7, tapi saudara punya gambaran dulu juga ya. Kita bicara bangunan itu berarti seluruh bagian dari bangunan gitu. Hanya karena kita belajarnya lewat teknik sipil, maka kita beratnya di teknik sipil gitu. Tetapi bukan berarti kemudian saudara menutup mata dari hal-hal yang lain yang menjadi lingkup dari suatu bangunan. Jadi kalau kita lihat nih ya, saudara ini lingkupnya harusnya mulai dari halaman, kemudian tempat parkir, kemudian ada bangunan gedungnya sendiri di sini. Jadi kalau halaman sama parkir itu, screen Ibu sudah terlihat kah? Sudah, Bu. Sudah, Udah, Bu. sudah Bu. Udah, Bu. Dia sampai batas ke pagar, jalan, parkir, pagar. Itu juga masuk dalam lingkup saudara. Kemudian bangunan gedung, ini tadi diantaranya yang kita pelajari ya, itu bangunan gedung. Nah, berikutnya yang juga menjadi lingkup pekerjaan saudara adalah mechanical electrical ini. Jadi mechanical itu apa aja? Firefighting, tata udara, kemudian transportasi gedung, plumbing, itu skop saudara juga. Dan yang terakhir electrical gitu ya. Dulu pernah Ibu singgung sedikit pada saat semester 2 ini gitu. Kenapa ini Ibu harus sampaikan? Karena pada saat ini Ibu perhatikan dulu share-nya. Ibu masukkan. Ya. Irsyad sedang sibuk apa, Irsyad? Tidak ada, Bu. Kirain lagi baca catatan, kirain Ibu. Ibu mau share permen PU-nya dulu ya, sedikit. Sesudah itu selesai ya. Nih, di permen PU untuk lingkup pekerjaan nih. Nih, ya. Jadi, ini harusnya menjadi pemikiran saudara semua. Arsitektural, ya, struktural, mekanikal, elektrikal, tata ruang. Gitu ya. Jadi nanti kalau saudara baca, ini saudara nggak bingung karena memang lingkup pekerjaan dari TPPK itu ya. Di sini ada checklistnya, saudara bisa baca sendiri. Sehingga kemudian nanti di semester 7 saudara belajar yang apa yang dimaksud dengan pemeriksaan berkala, pemeriksaan urgent gitu ya. Itu ada semua di sini. Itu Ibu hanya ingin membantu saja saudara memahami isi dari permennya. Kemudian ini ada daftar simak dan evaluasi hasil pemeriksaan juga bisa saudara baca juga. Itu tadi maaf kalau harus menyampaikan 189 halaman. Nah, yang ini kemudian akan menjadi pemahaman saudara di PR-nya nanti yang tugas ketiga, jenis kerusakan. Jadi ada semua di situ ya, tinggal saudara menulisnya sambil memahami dengan apa ya, supaya paham ya jenis kerusakan. Begitu? Itu adalah akhir dari pembelajaran ini. Apakah masih ada pertanyaan? Silakan. Ibu Mila mau nanya. Iya, silakan. Kalau untuk misalkan di suatu gedung tuh ada kerusakannya gitu, kan kita harus meriksa dokumentasinya yang berupa apa soft drawing yang kayak gitunya. Ternyata pas kita minta ke perencananya tuh filenya udah nggak ada gitu, Bu. Jadi
Kalau kayak gitu gimana kita buat apa sih memperbaiki si kerusakan yang ada di gedung itu, sedangkan file yang zaman dulunya itu udah nggak ada gitu, Bu. Mila, pertanyaannya bagus. Karena itu terjadi hampir di sebagian besar bangunan-bangunan yang ada di kita. Ya. Karena apa? Masalah dokumentasi, filing di kita itu tidak bagus. Jadi, apa yang ditanyakan Mila tadi amat sangat mungkin terjadi. Nah, jika seperti itu, kita hanya bisa berpegang. Kalau yang namanya as-built biasanya suka ada, Mila. Ya. Tetapi dokumen perencanaan itu yang sulit didapat. Ya. Termasuk perhitungannya. Apalagi spek teknisnya, sepertinya memang amat sulit. Jadi yang bisa kita lakukan memang dari judgement pengalaman si investigator. Ya. Makanya kalau di dunia konstruksi kita juga mengenal yang namanya forensik bangunan. Nah, ahli forensik bangunan itu adalah mereka yang sudah berpengalaman berpuluh tahun menghadapi jenis kerusakan. Dan mereka ini sangat membantu ya untuk bisa bercerita atau memberikan informasi awal tentang kemungkinan kerusakan yang terjadi jika memang data tersebut tidak ada. Jadi manfaatkanlah ahli forensik ya untuk bangunan. Tapi kondisi itu memang di kita seperti itu. Jangankan kita bicara tadi dokumen tadi nilai ya. Pada saat perencanaan, dalam tahap perencanaan, harusnya perencana itu juga sudah merencanakan pemeliharaannya. Artinya jadwalnya, kemudian apa saja listnya yang harus harus diinspeksi, itu harus direncanakan dalam tahap perencanaan, bukan setelah bangunan selesai dibuat gitu. Nah, bangunan yang dibuat tahun-tahun lama itu tidak punya seperti itu. Gitu. Kalau yang baru-baru ini, yang bangunan yang lebih di atas tahun 2000 itu sudah seperti itu perencanaannya. Jadi si perencana itu juga dititipi bukan hanya perancangan bangunannya saja, bukan hanya DED-nya saja, tetapi juga dia harus merencanakan penjadwalan untuk maintenance and repair-nya gitu ya. Itu Mila, tapi itu memang kondisi yang ada di kita. Ya. Nah, dengan beberapa kali saudara melakukan investigasi kerusakan, itu akan menambah pemahaman saudara tentang jenis-jenis kerusakan, sehingga kemudian membantu jika dokumen tadi tidak ada. Ya. Begitu, ada pertanyaan lagi? Terima kasih Mila, pertanyaannya baik. Terima kasih Ibu. Ibu mau nanya satu lagi. Boleh. Kalau misalkan yang ahli forensik itu ada profesinya tersendiri atau gimana, Bu? Ada profesinya tersendiri, tetapi karena profesinya lewat asosiasi ya biasanya, tetapi ada sendiri ahli forensik bangunan itu ada. Bukan dari segi akademis ya, tetapi dari profesi, sehingga nanti yang mengeluarkan ahli forensik tadi adalah asosiasi. Gitu. Oke, terima kasih Ibu. Sama-sama. Ada lagi pertanyaan? Sebetulnya kalau bercerita tentang kerusakan bangunannya, saudara bisa
mencari referensi tentang hasil investigasi kerusakan suatu bangunan. Nah, coba saudara cari referensinya ya sambil dibaca untuk nanti beberapa minggu ke depan, bukan untuk minggu depan, tetapi dari situ kemudian saudara bisa tahu tadi apa yang kita pelajari tadi ya, tahapannya, kemudian apa yang harus dilakukan, alatnya, materialnya, kemudian metodenya, itu ada di referensi yang tentang investigasi kerusakan suatu bangunan. Dan kalau saudara pelajari dengan cermat, saudara akan akan timbul rasa suka gitu ya, menarik ya gitu ternyata ya untuk investigasi kerusakan suatu bangunan. Lebih menarik daripada perencanaan kalau ibu katakan jujur ya. Ada lagi pertanyaan? Sebentar, ibu lihat ada Pak Nur di sini. Pak Nur masih ada kah? Pak Nur? Iya. Iya, Pak Nur, masih, Bu. iya, ini ada informasi Pak dari industri. Minggu depan itu beliau bisa mengisi tentang apa ya, tentang kerusakan juga bangunan gitu. Nah, apakah kemudian setelah itu mau dilanjutkan dengan, ya, dilanjutkan aja gitu Pak? Saya kira nggak akan terlalu lama. Beliau memberinya paling lama 1 jam dengan diskusi gitu. Nah, kita kan punya sisa waktu nih. Rasanya bisa dilanjutkan dengan materinya supaya nggak keteteran gitu ya Pak. Oh, Kemarin sih ya. konfirmasinya Boleh, nanti kita lihat aja, Bu. Iya, nanti saya kita lihat titipi kalau aja misalnya waktunya cukup. Kapan iya. besok? Minggu depan ya? Minggu depan. Ya. Jadi kemarin beliaunya konfirmasi kesediaannya gitu. Nah, ya kita coba dengarkan dari industri gitu ya. Nanti sisanya sisa waktu baru kita lanjutkan dengan materi gitu ya Pak ya. Iya deh, boleh Bu. Ya, baik, terima kasih Pak. Sama-sama, Baik, Bu. kita akhiri sesi pembelajaran ini. Jika tidak ada pertanyaan lagi, jangan lupa ada 3 tugas. Jika tidak paham atau ada pertanyaan lain untuk pembelajaran ini karena memang agak sulit dipahami, silakan tanyakan lewat WA group ya. Baik, Bu. Baik, Bu. Ya, materinya nanti bisa diambil di e-learning ya, termasuk Permen PU-nya ya. Baik, Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Ayo foto, udah lama nggak foto. Cepet foto mah. Bang jago. Jangan aku yang mencet, siapa yang mencet? Ji pencet, Ji. 1, 2, 3. Lagi. 1, 2, 3. Udah. Lagi. Gayanya samain atau gayanya samain gayanya. Gimana? Gayanya samain. Saat gimana gayanya? Gimana coba? Kayak Ibu. 1, 2, 3. Udah. Bye-bye guys. Gaya Selamat nutupan pagi. mulut, gaya nutupan mulut. Ini. Mi. Naon? Mi. Untung kemarin mana teka sagu, Mi. Kunaon aing jadi Gojek? Ada boga iya julukan anyar. Kunaon kita? Gila si bintang parah banget. Kewelah milah. Apa. Kunaon bisa dipoyok mun aya aing? Asli,
Si Jali Asli juga itu ada bener kayaknya udah warna habis. gitu. Lihat coba. rambut Jali guys semuanya, lihat ke Jali. Mengalihkan brotherhood. Isu. Jali kenapa modelnya kayak gitu? Tangan gektu. Maaf Mar, typo.